Sebelumnya saya minta maaf jika ada yang akan tersinggung dengan konten saya yang belak-belakan ini. Semuanya demi NKRI yang berbhinneka tunggal ika membuat saya harus berbicara belak-belakan. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang tegas terhadap TNI Polri supaya tidak boleh mengundang penceramaan radikal. Itu sangat penting sebab TNI Polri adalah institusi penting yang akan mempertahankan Pancasila dan NKRI. Itu adalah jati diri TNI Polri. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Kasat Dudung yang telah menunjukkan komitmen untuk mempertahankan Pancasila dan NKRI dan ketegasan untuk perangi paham radikal dalam tubuh TNI. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya sampaikan secara langsung saja ya. Kapan Egy Sujana si tersangka makar dipecat sebagai penasihat Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah yang disingkat menjadi FKKPBM atau Keluarga Purnawirawan Kopassus. Dia bukan alumni TNI Polri, apalagi Kopassus. Jadi terasa lucu saja jika dia menjadi penasihat FKKPBM. Ada sebuah jejak digital Egy Sujana menunjukkan dia tidak pantas menjadi penasihat FKKPBM. Ada kejadian di Cijantung ketika mereka bersama-sama takbir, kemudian ada yang memberikan arti bahwa presiden kecil. Masa sih takbir artinya presiden kecil? Karena ini di Cijantung, inilah jantungnya Indonesia. Siapa itu? FKKPBM. Itulah jantung Indonesia. Pasukan Baret Merah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya apa? Presiden kecil. Presiden kecil. Top, itu udah top. Itu penghinaan terhadap lembaga tinggi negara, yaitu presiden yang adalah pemimpin tertinggi atas Polri dan TNI. Setelah mengetahui Egy Sujana sebagai penasihat FKKBBM setuju dengan perkataan anggota FKKBM lainnya di Cijantung yang katakan presiden kecil, apakah Bapak Dudung hatinya masih merasa mendidih juga? Atau datar saja? Egy Sujana juga salah satu oknum yang hendak singkirkan agama lain selain Muslim dari NKRI dengan alasan bertentangan dengan Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah orang seperti itu pantas menjabat sebagai penasihat FKKBM? Videonya ada juga kok. Mungkin saya berbeda dengan yang lain karena saya melihat dari sisi substansi ajaran dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Itu sangat jelas sesuai dengan tauhid dari ajaran Islam. Nah, pengetahuan saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika Perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jadi sudah saya sampaikan di depan hakim. Dan saya minta jawabnya apa? Kata hakim pemerintahnya lemah, nggak bisa jawab. Ya sudah. Apakah seorang yang bukan alumni TNI Polri, tersangka makar, yang setuju dengan pernyataan presiden kecil dan yang pernah hendak singkirkan agama lain selain Muslim dari NKRI pantas menjadi penasihat FKKBM? Egy Sujana mengaku dia yang diminta oleh Kolonel Sutikno menjadi penasihat FKKBM, membuat saya menduga dan khawatir bisa saja dugaan ini benar, dan saya rasa ini benar, bahwa sudah ada penyusup dan kaum radikal yang berada dalam tubuh Kopassus TNI. Dugaan saya terasa semakin kuat lagi ketika Danjen Kopassus yang baru dilantik saat itu, Muji Teguh Angkasa, yang tidak mengakui keberadaan Egy Sujana sebagai penasihat FKKBM, justru dia yang dipindahkan. Ada apa nih? Akhirnya dia menjadi Danjen Kopassus yang sangat singkat karena menjabat hanya 3 bulan saja. Panglima TNI Andika Perkasa yang memindahkannya. Bukankah seharusnya TNI kerjasama dengan seluruh anggota-anggotanya yang begitu bersemangat untuk tegakkan peraturan dengan benar? Apalagi semuanya itu demi mempertahankan Pancasila dan NKRI.
Karena sudah ada indikasi internal TNI terpapar paham radikal, maka menjadi sangat penting untuk pecat segera Egy Sujana sebagai penasihat FKKP-PBM supaya rakyat percaya komitmen TNI untuk pertahankan Pancasila dan NKRI tetap teguh. Percayalah, semakin lama dia berada di sana, maka selama itu juga masyarakat tidak yakin pada ketegasan pemerintah untuk membasmi paham radikal yang hendak menyingkirkan Pancasila dan NKRI. Saya harapkan ketegasan Presiden dan Bapak Kasat Dudung untuk memberikan ketenangan pada masyarakat dengan pecat segera Egy Sujana sebagai penasihat FKKP-PBM. Semakin lama dia berada di sana, selama itu juga masyarakat Indonesia akan menjadi ragu dengan komitmen pemerintah untuk tegakkan Pancasila dan NKRI. Akhir kata, saya minta maaf juga jika ada yang tersinggung dengan konten saya yang belak-belakan ini. Kalau tidak belak-belakan, maka tidak akan mendapat perhatian. Semuanya demi NKRI yang berbhinneka tunggal ika ini. Salam Pancasila untuk semua kita yang mencintai NKRI.